Damai sejahtera dalam Kristus, saudara-saudari kekasih dalam Kristus. Senang sekali bisa kembali bersama dalam pembahasan kita yang merupakan bagian dari seri pengajaran Alkitab GBI Ebenezer Jakarta. Nah, kali ini kita akan menggali sebuah pertanyaan yang sangat mendasar. Alkitab yang kita pegang hari ini bisa nggak sih kita percaya sepenuhnya? Yuk kita telusuri jawabannya bersama-sama. Mungkin saudara atau saudari pernah kepikiran soal ini, ya kan? Atau mungkin pernah dengar pertanyaan ini dari teman. Waktu kita pergi ke toko buku Kristen, kita lihat ada Alkitab terjemahan baru, ada yang bahasa Indonesia sehari-hari, ada King James Version, NIV, dan banyak lagi. Wajar banget kalau kita jadi bingung dan bertanya-tanya, kok banyak banget versinya, jangan-jangan isinya udah beda dari aslinya? Ini pertanyaan yang sangat valid, dan di sesi ini kita akan menemukan jawaban yang akan menguatkan iman kita. Oke, untuk bisa menjawab pertanyaan tadi, kita perlu mundur sedikit, kembali ke akarnya. Untuk paham kenapa ada banyak versi, kita harus tahu dulu Alkitab itu aslinya ditulis dalam bahasa apa sih, dan kenapa kita nggak bisa langsung baca aja dari tulisan aslinya. Nah, ini dia jawabannya. Perjanjian Lama itu sebagian besarnya ditulis dalam bahasa Ibrani, dan ada sedikit bagian yang pakai bahasa Aram. Sementara itu, seluruh perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani Koine. Ini bukan Yunani klasik yang rumit, tapi bahasa Yunani yang jadi bahasa pergaulan sehari-hari di zaman itu. Kayak bahasa Inggris sekarang lah. Masalahnya, jujur aja, berapa banyak dari kita yang bisa baca bahasa Ibrani, Aram, dan Yunani kuno? Pastinya sedikit sekali kan? Jadi, disinilah letak kuncinya. Penerjemahan itu bukan upaya untuk mengubah isi Alkitab. Sama sekali, bukan. Justru sebaliknya, ini adalah sebuah misi, sebuah bagian dari rencana Tuhan yang besar, supaya setiap orang dari suku bangsa dan bahasa manapun bisa mendengar dan mengerti kabar baik dalam bahasa ibu mereka. Coba bayangin, kalau nggak ada terjemahan, firman Tuhan itu bakal terkunci dan cuma bisa dibaca oleh segelintir ahli bahasa. Syukurlah, bukan itu rencana Tuhan. Oke, sampai sini kita paham ya kenapa terjemahan itu perlu. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan berikutnya. Kalau tujuannya sama-sama baik, kenapa hasil terjemahannya bisa beda-beda? Jawabannya ada di cara kerja para penerjemah. Ternyata ada pendekatan atau filosofi yang berbeda di balik setiap versi Alkitab. Secara umum, ada 3 metode utama. Pertama, namanya kesepadanan formal. Ini yang sering kita sebut terjemahan harfiah. Tujuannya itu menerjemahkan kata per kata sedekat mungkin dengan struktur kalimat aslinya. Contoh yang paling kita kenal ya Alkitab Terjemahan Baru atau TB. Kedua, ada kesepadanan dinamis. Nah, yang ini fokusnya bukan lagi kata per kata, tapi makna per makna. Tujuannya supaya pesannya lebih gampang ditangkap oleh pembaca modern. Contohnya Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-hari atau BIS. Terakhir ada parafrasa. Ini lebih seperti penjelasan bebas dari teks aslinya, tujuannya untuk pemahaman yang sangat mudah. Tapi, yang perlu kita ingat baik-baik, semua terjemahan Alkitab yang serius dan kredibel punya tujuan yang sama, setiap ada teks asli. Bedanya hanya di pendekatannya saja. Nah, ini dia inti dari semua kekhawatiran. Dengan metode yang beda-beda ini, apakah pesan utama Alkitab, kebenaran intinya jadi hilang, jadi kabur, atau jangan-jangan malah jadi berubah? Mari kita lihat buktinya. Kalau ada yang bilang Alkitab itu sudah dipalsukan, para ahli punya jawaban telak. Angka ini, lebih dari 5.800, itu adalah jumlah salinan manuskrip kuno perjanjian baru dalam bahasa Yunani yang sudah ditemukan dan masih ada sampai hari ini. Ini jumlah yang luar biasa banyak. Dengan ribuan bukti ini, para ahli bisa saling membandingkan, memeriksa silang setiap kata dan setiap ayat untuk memastikan teks yang kita punya sekarang itu benar-benar asli. Tingkat kepercayaannya jauh lebih tinggi dibandingkan naskah kuno manapun di dunia. Biar lebih jelas, kita ambil contoh ayat yang paling terkenal, Yohanes 3:16. Di versi TB yang biasa kita baca di gereja, bunyinya, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini." Sangat puitis dan agung ya kedengarannya. Sekarang kita lihat versi BIS. Begitu besar kasih Allah kepada manusia di dunia ini. Gayanya beda kan? Yang satu lebih formal, yang satu lebih langsung ke intinya dan mudah dipahami. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah makna pentingnya berubah? Sama sekali tidak. Dua-duanya dengan gaya yang berbeda menyampaikan kebenaran yang sama persis dan tidak terbantahkan, bahwa Allah sangat mengasihi dunia dan Dia menyediakan jalan keselamatan lewat anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Ini bukti nyata saudara-saudari. Perbedaan gaya terjemahan sama sekali tidak mengubah substansi kebenaran firman Tuhan.
Ada analogi bagus yang bisa bantu kita paham. Bayangkan seorang guru fisika menulis rumus E sama dengan MC kuadrat di papan tulis. Guru itu bisa menjelaskan rumus itu pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa Mandarin. Mungkin pilihan katanya, cara dia menjelaskannya akan beda-beda. Tapi apakah rumus E sama dengan MC kuadrat itu sendiri berubah? Tentu tidak. Hasilnya akan selalu sama. Nah, begitu pula dengan firman Tuhan. Kebenarannya itu seperti konstanta yang tidak berubah. Bisa diungkapkan dalam ribuan bahasa dan gaya, tapi esensi kebenarannya tetap kekal. Sekarang, mari kita lihat gambaran yang lebih besar. Penerjemahan Alkitab ini ternyata bukan sekedar urusan teknis atau akademis. Ini adalah bagian dari detak jantung misi Allah bagi seluruh dunia. Alkitab sendiri yang bilang kalau firman Tuhan itu bukan cuma untuk satu bangsa saja. Nabi Yesaya bilang firman Tuhan itu kekal untuk selamanya. Lalu di hari Pentakosta, kita lihat mujizat luar biasa terjadi, Roh Kudus turun, dan para rasul memberitakan Injil dalam berbagai macam bahasa. Dan puncaknya, di kitab Wahyu, kita diberi penglihatan tentang surga, ada orang-orang dari setiap suku, bahasa, kaum, dan bangsa yang menyembah Tuhan bersama-sama. Jadi, proses penerjemahan Alkitab ini sebenarnya adalah penggenapan dari rencana Tuhan yang indah itu. Oke, setelah kita mengerti semua latar belakang ini, pertanyaannya adalah, so what? Apa artinya ini buat kita sehari-hari? Bagaimana seharusnya kita, saudara-saudari kekasih dalam Kristus, menyikapi Alkitab yang ada di tangan kita? Sebelum kita masuk ke langkah praktis, coba kita renungkan sejenak kutipan yang luar biasa ini. Ini dari John Wycliffe, salah satu pahlawan iman yang memperjuangkan penerjemahan Alkitab ke bahasa Inggris beratus-ratus tahun yang lalu di saat itu adalah hal yang ilegal. Gairahnya, kerinduannya adalah agar orang biasa, petani sekalipun, bisa membaca dan mengerti firman Tuhan untuk dirinya sendiri. Semangat inilah yang seharusnya ada dalam hati kita juga hari ini. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Ada 4 hal. Pertama, mari kita lebih banyak bersyukur. Punya Alkitab dalam bahasa kita sendiri itu adalah anugerah yang luar biasa, hasil perjuangan dan pengorbanan banyak orang. Kedua, jadilah pembelajar yang cerdas. Coba deh saat teduh pribadi, bandingkan satu perikop dari versi TB dan BIS. Seringkali kita akan dapat pemahaman yang lebih kaya. Ketiga, miliki keyakinan yang teguh. Jangan biarkan iman kita goyah oleh keraguan atau tuduhan yang tidak benar tentang Alkitab. Dan yang keempat, ini yang paling penting. Jangan hanya jadi pembaca, tapi jadilah pelaku firman. Rajinlah membacanya setiap hari, karena kuasa firman Tuhan itu baru benar-benar nyata saat kita membacanya dan melakukannya. Seluruh pembahasan kita hari ini membawa kita pada satu pertanyaan refleksi yang sangat pribadi. Kita sudah diberkati dengan akses yang begitu mudah pada firman Tuhan yang kekal, yang tidak berubah, dan yang dapat dipercaya. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Alkitab itu benar, tapi pertanyaannya adalah untuk kita. Apakah kita sudah setia membukanya, membacanya, dan mengizinkan firman itu mengubah hidup kita hari ini? Tuhan Yesus memberkati.